warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara membentuk percabangan anggur di sistem para-para. Dan video ini saya peruntukkan untuk rekan-rekan yang masih pemula atau masih belajar bagaimana cara membentuk percabangan anggur yang baru ditanam. Ini sistem rambatannya adalah para-para dengan model percabangan tulang ikan ke kiri dan ke kanan. Seperti ini bentuknya. Jadi dalam video ini adalah tahap awal sekali dalam pembentukan percabangan. Dan untuk diketahui, buah anggur yang banyak tidak terlepas dari jumlah cabang tersier yang kita punya. Jadi kalau tersiernya sedikit, kita tidak mungkin mendapatkan buah anggur dalam jumlah yang banyak. Sebelum kita bahas tentang cabang tersier ini, kita jelaskan dulu. Cabang-cabang tersier ini adalah cabang-cabang produksi. Lalu pertanyaannya begini, apakah anggur tidak bisa dibuahkan di cabang primer, sekunder, dua cabang itu ya, primer dan sekunder? Kenapa harus di tersier? Pertanyaannya itu bisa. Contohnya ini dari bawah ya, kita tanam dari bawah ke atas, naik ke para-para setinggi 2 meter. Ketika kita potong di sini, ya, ini batang primer ya, yang kita belokkan kemudian kita sebut cabang sekunder, kita potong di sini. 2 bat terujung ini, 2, 3 sampai 4. Ketika sudah masuk pupuk generatif, ketika kita pangkas, potensi mengeluarkan bunga cukup tinggi, tetapi kita tidak dapat membuahkan dalam jumlah yang banyak. Mengingat cabang primer adalah cabang pokok. Jadi primer adalah cabang pokok atau pohonnya. Sekunder, nah ini sekunder bisa kita bentuk melalui pemangkasan, bisa kita bentuk dengan primer yang kita belokkan. Cabang kedua, ini sekunder, sekunder. Lalu cabang yang tumbuh di cabang sekunder ini, seperti ini, kita buat dari tunas air ya, adalah cabang ketiga, tersier. Kemudian kita sebut sebagai cabang tersier. Nah, sampai di sini jelas ya. Primer adalah pohonnya, pokoknya. Bisa kita pangkas untuk kita buahkan, tetapi karena cabang ini cuma satu, hasilnya tidak banyak. Cabang sekunder adalah cabang yang kita belokkan ini, atau cabang yang setelah kita pangkas di cabang primer keluar cabang baru, itulah cabang kedua atau sekunder. Itu juga dalam jumlah yang tidak banyak. Sedangkan yang bisa kita buat banyak adalah cabang ketiga, tersier atau tersier. Seperti ini. Nah, dengan cabang tersier yang banyak ini kita bisa mendapatkan buah anggur yang banyak pula. Yang selanjutnya ini kita sebut sebagai cabang produksi. Oke, itu penjelasan tentang cabangnya. Cabang tersier adalah cabang yang tumbuh di cabang sekunder. Bisa kita buat dari tunas bat dan tunas air. Tunas bat adalah tunas utama seperti ini. Dan ini tunas air. Tunas air adalah tunas yang selalu tumbuh manakala daun bertambah. Atau tunas yang selalu tumbuh pertama kali ketika daun ini bertambah dan tumbuh di ketiak daun. Nah, tunas yang tumbuh pertama kali di setiap daun ini bertambah di ketiak daunnya lah ini. Ini tunas air. Di tunas ini ada 3. Ini tunas air, tunas yang pertama kali tumbuh ketika kita buang. Nah, itu ada tunas lagi, namanya tunas bat. Ketika tunas bat ini rusak, masih ada tunas yang jumlahnya cukup banyak, namanya basal bat. Apa basal bat? Basal bat adalah mata tunas yang sangat kecil dan tidak terlihat secara kasat mata, tetapi bisa kita tumbuhkan dan memang benar adanya atau keberadaannya ada, tetapi tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi bisa kita tumbuhkan baik melalui alamiah maupun melalui bantuan dormek manakala bat ini rusak. Jadi tanaman anggur memiliki mata tunas cadangan yang tidak terlihat. Itu. Nah, tunas air. Sebenarnya ini namanya tunas lateral atau tunas aksilar. Namun sudah familiar di rekan-rekan namanya tunas air. Tidak apa-apa, yang penting bisa dipahami oleh kawan-kawan semua. Oke. Di tahap pembentukan seperti ini, nah ini masih pupuk vegetatif. Kita menggunakan pupuk organik, PSB, boleh menggunakan POC, seminggu sekali, dan NPK Ponska Plus 2 minggu sekali.
1 sendok makan NPK-nya, PSB-nya 200 ml per 10 liter air. Untuk menyuburkan tanaman ini dan membekali kebutuhan nutrisi atau mencukupi kebutuhan nutrisi bagi tanaman ini di fase pertumbuhannya atau fase vegetatifnya. Jadi primer, sekunder, tersier sudah jelas ya rekan-rekan sampai di sini. Lalu bagaimana cara membentuknya? Oke. Jadi primer ini kita belokkan ke sini. Setelah sampai di para-para, batang primer kita rubah sebutan menjadi cabang kedua atau sekunder. Tekukan itulah yang membuat sebutan berubah. Oke, cabang kedua, sekunder. Nah, dari sekunder ini kita sesuaikan panjangnya. Berapa idealnya panjangnya, sesuaikan dengan tempatnya saja. Nah, ini kita buat sepanjang 2,5 meter dari sini sampai ujung. Nah, setelah cabang sekunder ini sampai titik yang kita tentukan, ini kita ada batas bambu di sini. Ini ya. Kita potong. Nah, ini sudah kita potong di sini. Ya. Kita potong. Lalu cabangnya kita belokkan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan konsep yaitu metode tulang ikan. Untuk apa cabang sekunder ini kita potong atau kita hentikan? Untuk memindahkan laju nutrisi atau memindahkan aliran nutrisi dari cabang sekunder ini agar berpindah ke cabang-cabang tunas air yang kita pelihara secara keseluruhan. Untuk kemudian kita sebut sebagai cabang tersier atau kita jadikan sebagai cabang produksi atau cabang pembuahan. Oke, sampai di sini jelas ya. Selanjutnya, cabang tersier yang kita buat ini tidak serta-merta bisa seragam pertumbuhannya. Lalu bagaimana cara menyeragamkannya? Oke, kita mulai dari sini. Ini terlalu kecil, kita buang saja. Oke, nanti kita akan tambah jumlah tersier pada saat sudah berbuah dan melakukan fondasian pruning dengan dormek nanti di pembuahan kedua atau ketiga. Nah, ini cabang yang bagus kita pelihara. Tunas-tunas airnya kita buang. Nah, ini kita buang ya, enggak ada tunas airnya. Nanti kita hanya memelihara tunas air terujung. Karena saya menginginkan cabang tersier ini kita hentikan di 1,20 meter, kita akan memotong ujung ini di 1,20 meter nanti. Ini belum. Oke. Ini tertinggal cabang tersier ini. Kalau menunggu ini terlalu lama, menyeragamkan pun sangat tidak mungkin karena yang lain sudah terlalu besar. Kita buang aja, daunnya kita buang. Nah, nih, tidak ada daun di cabang primer. Seperti ini. Daun juga kita buang, oke. Nah, ini tersiernya. Kita lihat ke sini. Ini terlalu kecil kita buang, ini terlalu kecil kita buang, daun kita buang, daun kita buang. Oke, seperti ini. Kita mundur dulu. Ini tahap menjadikan cabang tersier ini. Oke, ini kita buang, ini masih bisa mengejar kalau seperti ini. Nah, nih. Daun-daunnya kita buang ya di sini. Ini juga sudah kita buang, nah ini udah gede. Ini sudah bagus sampai ujung. Nah, nih. Daun ini kita buang. Oke. Seperti itu. Ini juga kita buang. Oke. Kita buang. Nah, daunnya hanya ada di cabang tersier saja. Lalu seluruh tunas air ini kita buang. Sampai di 4 terujung nih. Seperti ini. Ini kita buang ya. Nah, setelah panjangnya 1,20 meter dari sini ke sini, ini kita potong nih. Ini kita potong ya. Sebentar dulu kayak ketutupan daunnya heliodor nih. Biar jelas teman-teman nanti dulu. Oke. Ini nih. Saya pindahkan dulu nih. Ini ya. Ini tunas air kita buang. Ini kita buang. Ini juga kita buang. Kita hanya menyisakan 1 2 3 4 tunas air terujung yang kita lakukan axle break seperti ini nih. Sisakan 2 daun. Nanti tumbuh lagi, sisakan 1 atau 2 daun, potong lagi seperti itu. Supaya menambah daun dan cabang ini terhenti sehingga nutrisi tertahan di sini. Oke. Nah, seperti itu. Nih. Ini ya. Ini tumbuh lagi, nanti kita tunas airnya tumbuh lagi, kita tahan 1 atau 2 daun lagi. Terus sampai siap dibuahkan. Ujungnya telah kita hentikan. Nah, dengan seperti ini, maka aliran nutrisi akan berpindah ke cabang-cabang tersier yang masih tertinggal seperti ini. Ini masih tertinggal ya. Nanti dia akan segera mengejar. Sama seperti ini. Nah, ini kita buang seperti ini. Nih, kita hanya menyisakan 4 tunas air terujung.
Oke. Nih, 1, 2, 3, 4. Nih, ujungnya udah kita potong. Nah, ini sama, ini kita buang tunas airnya. Seperti ini ya. Nih, caranya begini. Ini fungsinya adalah untuk menabung nutrisi dan memperbesar batang tersier serta menyeragamkan tersier yang lain supaya cepat mengejar. Ini 1, 2, ini tunas airnya masih ada. 3, 4. Nah, nih. Hanya 4 tunas air terujung dan ini kita potong untuk kita hentikan cabang tersier ini. Nah, seperti itu. Nanti aliran nutrisi berpindah ke cabang-cabang tersier yang masih tertinggal sekaligus untuk menabung nutrisi di cabang tersier ini sehingga nanti ketika sudah setengah tua atau berubah agak kecoklat-coklatan ketika kita masukkan pupuk generatif kemudian kita pangkas berhasil membawa bunga. Seperti itu. Ini varian Scarlet Royal di sistem rambatan para-para. Kita berpindah ke varian Cherry Crystal. Sama seperti ini. Ini varian Cherry Crystal di tahap pembentukan dan ini sudah kita hentikan ujungnya seperti ini ya. Sama ini kita akan bentuk metode tulang ikan. Lalu kita berpindah ke kalau ini varian Dixon ya. Yang di sini lagi berbuah nih, Dixon. Kalau itu bunganya Goswi cukup banyak gitu. Kalau ini intro dulu ya. Buahnya Jupiter, banyak sekali nih. Sampai ujung-ujung sana. Oke. Lalu kita berpindah ke sini. Nah, ini sangat vigor di usianya 3 bulan. Sudah seperti ini. Ini varian HP EPA. Jadi ini varian HP EPA nih, seperti ini. Ya, buahnya hitam. Ungu kehitam-hitaman. Di usianya 3 bulan. Jadi kita jelaskan lagi dari bawah nih. Ini kita tidak memelihara tunas air atau melakukan esel break di cabang primer sama sekali. Oke. Sampai di titik para-para. Nah, tuh sampai ke para-para. Jadi nggak ada tunas air di batang primer. Daun yang mulai tua kita buang seperti ini. Lihat. Kita rompes. Nih. Jadinya seperti ini. Sudah berwarna coklat. Nah, kita hanya menyisakan daun yang masih bagus saja di batang primer. Lalu di cabang sekunder, cabang kedua, itu ya, belokan itu, semua tunas air kita pelihara. Seperti ini. Ini varian HPEPA ya. Nah, setelah panjangnya sesuai yang kita inginkan seperti yang saya sampaikan tadi, nih, ini kita potong. Nah, tuh, dari sini kelihatan. Tuh lebih jelas mungkin ya, tuh, sampai sana. Tujuannya agar tunas-tunas air yang kita bentuk ini sebagai cabang tersier segera membesar nih, membesar seperti ini. Lalu yang sudah besar dan panjangnya 1 meter lebih kita potong di ujungnya. Tunas air kita buang, hanya 4 tunas air terujung di cabang tersier kita pelihara, kita lakukan esel break. Cabang tersiernya kita potong di semeter 20, minimal 1 meter. Fungsinya memindahkan nutrisi atau menabung nutrisi di cabang ini. Juga untuk memindahkan nutrisi atau membagi nutrisi ke cabang-cabang tersier yang belum teraliri maksimal nutrisinya supaya cepat mengejar pertumbuhannya sehingga nanti mendapat cabang tersier seragam. Jadi cabang tersier yang tertinggal ini nanti terisi nutrisi atau teraliri nutrisi. Seperti itu. Setelah seragam semuanya, nah tetapi untuk cabang-cabang tersier yang terlalu tertinggal seperti ini kita buang saja. Nanti kita akan menambah jumlah cabang tersier di tahap pembuahan berikutnya. Karena kalau menunggu seperti ini ya tidak terlalu aktif terlalu lama. Oke, seperti itu. Nah, setelah cabangnya seragam, kita masukkan pupuk generatif 1 kali boleh. Kalau saya cuma 1 kali, karena kita telah membekali pupuk NPK rutin ya. Lalu kita lakukan pemangkasan minimal 2 minggu. 2-3 minggu setelah aplikasi pupuk generatif, baru kita lakukan pemangkasan pembuahan. Dan insya Allah untuk varian-varian yang kita kenal genjah ini berhasil membawa klaster buah seperti ini. Nih, cukup banyak buahnya. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan pemula dan setidaknya menambah pengetahuan bagi teman-teman yang baru belajar menanam anggur. Dan yang terpenting adalah
Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.